Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, di subscribe ya. Makasih dukungannya loh, di share juga. Kita hari ini mau baca tentang sebuah tema, yaitu keadaan terkini. Ya, keadaan terkini orang yang paling kamu pikirkan. Keadaan terkini orang yang paling kamu pikirkan pada saat ini. Ya, siapa sih orang yang paling kamu pikirkan saat ini? Keadaannya gimana? Ya, kita lihat dulu ciri-cirinya dia seperti apa. Oke. Ini adalah seseorang yang divine maskulin. Ya, energi divine maskulinnya sangat kuat. Orang yang sangat bold. Ya, lalu seorang yang sangat berani, seseorang yang ingin menunjukkan bahwa diri dia kuat, diri dia mampu, ya. Di sini usianya sudah cukup dewasa dari secara umur atau memang secara perilaku dia lebih ke sisi kebapaan ya. Gitu kalau yang Sora lihat. Jadi di sini kamu berdealing dengan seseorang yang punya sisi divine maskulin yang sangat kuat, dominan, ya, dan bold. Selain daripada itu, orang ini juga adalah orang yang sedang berjuang untuk masalah finansial. Jadi orang ini mungkin banget ya, situasi finansialnya juga mungkin masih banyak yang kelabu, masih banyak hujan, aral, melintang yang ada. Nah, orang ini masih berusaha untuk membangun finansial yang lebih baik ya. Mungkin banget orang ini lagi kuliah lagi kah, lagi workshop, lagi belajar sesuatu lagi untuk nambahin skill dengan tujuan nantinya itu bisa menjadi finansial gitu ya. Jadi misalnya dia belajar keahlian tertentu, tidak harus selalu kuliah secara resmi akademik ya. Bisa juga belajar otodidak kah, atau ikut workshop, atau ngeles, atau baca, atau apapun itu ya. Oke. Training. Di sini orang ini itu pingin yang adanya namanya keseimbangan ya teman-teman. Jadi di sini orang ini tuh pingin bisa menyeimbangkan antara situasi dan keadaan dia. Jadi mungkin dia mau seimbangin antara pemasukan sama pengeluaran dia ya. Karena di sini mungkin banget dia itu banyak kerisauan, banyak kegalauan, yang mana dia tahu bahwa situasinya dia mungkin tidak cukup kondusif, yang mana dia butuh banyak pertolongan gitu loh ya, atau butuh banyak mungkin dibantu juga gitu ya, dan dia dikelilingi oleh situasi-situasi yang tidak begitu baik gitu ya, dalam arti dia masih stagnan dan terjebak dalam situasi yang sekarang. Orang ini seperti sedang menunggu sesuatu hal baik yang akan bisa datang ke dalam kehidupan dia. Jadi di sini ada seseorang yang sedang menunggu hal baik yang akan datang ya, di mana ya dia merasa selama ini mungkin situasi tidak cukup baik untuk dia ya teman-teman. Oke. Dan dia seperti nunggu-nunggu, mungkin nunggu finansialnya membaik, nunggu keadaan lebih kondusif dan sebagainya ya. Dan orang ini seperti sedang dalam periode mencari juga jalan keluar dari situasi dan kondisi masalahnya dia ya. Bisa dilihat semua kartunya didominasi oleh Pentacles. Artinya memang ini ada masalah tentang abundance, ada masalah tentang keuangan, ada masalah tentang finansial ya. Yang mana ini pun dia lagi berjuang. Jadi ada yang beberapa sambil belajar, ada juga yang sambil berjuang. Jadi jalannya beriringan gitu loh ya. Dan semua orangnya ini sangatlah orang-orang yang realistis ya teman-teman. Orang-orang yang realistis, yang mau, yang dia hanya bisa melihat atau mengambil keputusan atau apapun itu terhadap hal-hal yang memang benar-benar dia lihat gitu loh. Ya. Kita lihat sekarang situasi hubungan kamu saat ini sama dia seperti apa. Di sini ada situasi di mana komunikasi itu sedang seperti vakum. Ya, dimana mungkin banget kamu sedang menunggu dia mulai komunikasi lagi sama kamu. Artinya di sini ada periode jeda atau rehat ya, dimana ada komunikasi yang seperti di break ya. Mungkin orang ini memilih untuk diam, banyak diam, atau kamu berusaha nyari-nyari dia tapi dia nggak respon. Itu juga sangat bisa teman-teman di sini ya. Di sini begitu banyak hal-hal yang sebenarnya mungkin ingin kamu omongin atau kamu kesampein sama orang ini ya. Ini adalah sebenarnya hubungan yang sebenarnya banyak
banyak harapan untuk bisa stabil, banyak harapan untuk bisa bahagia ya. Jadi sebenarnya di sini kamu ngerasa sama dia itu banyak kebahagiaan, banyak cocoknya, banyak waktu-waktu menyenangkannya juga. Hanya sekarang seperti ada break ini. Kenapa? Karena di sini juga masing-masing masih ada yang harus menyelesaikan masalah, dan di sini ada pergesekan secara ego ya. Pride gitu ya. Jadi mungkin banget kamu berdealing dengan seseorang yang dia itu punya pride, punya harga diri dan sebagainya, yang mungkin banget dia tidak mau kelihatan lemah dan sebagainya ya. Di sini juga ada slack ego di antara kalian yang terjadi. Oke. Yang dia rasakan ke kamu saat ini. Dia merasa hidup dia itu seperti ada energi keputusasaan. Banyak kejatuhan yang dia alami. Dia seperti ngerasa kayak aku tuh hancur sekarang. Ya, jadi dia tuh kayak ngerasa segalanya sudah hancur, segalanya sudah berantakan, hidup dia mungkin banyak masalah, dan dia ngerasa termasuk percintaannya sama kamu. Mungkin banget dia ngerasa segalanya mungkin terasa seperti jatuh dan berantakan. Perasaan kamu ke dia, kamu tuh masih berusaha untuk kayak pingin membantu, ingin membangun. Kamu berharap kayak kalian masih punya value atau masih punya sesuatu yang berharga. Untuk hubungan ini tuh masih bisa dibangun dan masih bisa dikerjakan. Yuk, kita masih bisa bekerja sama untuk memperbaiki hubungan ini, memperbaiki keadaan, masih bisa saling support satu dengan yang lain. Itu sebenarnya harapan kamu, ya, perasaan kamu. Sekarang kita lihat sebenar-benarnya keadaan orang yang sedang kamu pikirkan pada saat ini. Ada keadaan kira-kira seperti apa ya di balik diemnya dia. Yang pertama, orang ini tuh kayak lagi fokus banget sama yang namanya mencari kesuksesan ya. Dia itu pingin dilihat sosoknya dia itu siapa. Jadi di sini kayak ada keinginan dia, ambisi dia untuk punya power, teman-teman. Ya, supaya dia dikenal sebagai si orang ini yang begini gitu ya. Jadi misalnya kayak si A yang sukses, si B yang berhasil, si Z yang udah makmur sekarang dan sebagainya. Artinya orang ini tuh punya gambaran diri yang dia merasa kayak gambaran diri aku belum begitu. Dia tidak merasa utuh gitu ya, teman-teman. Kenapa? Karena bisa saja karena dia tidak punya, dia ngerasa dia nggak punya power. Ya, dimana salah satu powernya dia dengan sukses, keberhasilan, dia tuh pengen dilihat gitu loh, sosoknya dia gitu, teman-teman ya. Jadi dia sedang berjuang ya untuk dilihat atau mendapatkan pengakuan ya, dari mungkin dari kamu, dari orang di sekitarnya ya. Karena ini mungkin banget ya, orang ini tuh nggak mendapatkan mungkin pengalaman tidak menyenangkan karena dia mungkin nggak dianggap sama orang-orang di sekitar dia gitu loh ya. Oke. Orang ini banyak mengalami sakit ya, karena di sini mungkin banget dia itu sedang mengalami yang namanya dihianati. Mungkin dia dihianati sama sahabatnya, dihianati sama orang kepercayaannya, dihianatin sama bawahannya kalau dia punya usaha, atau temennya sendiri yang ngaduin dia dan sebagainya. Intinya orang ini banyak mengalami kayak rasa sakit ya, teman-teman di sini. Oke. Orang ini tuh kayak dalam periode berusaha banyak bergaul, berusaha banyak berkumpul dengan orang lain. Kalau yang saudara lihat di sini, satu, karena mungkin saja menjadi pelarian dari rasa sakit dan rasa sedih yang sedang dia alami. Kedua adalah sebagai bentuk dia mencoba, ya, dia mungkin banget mencoba untuk mencari potensi atau networking dengan dia berkumpul bersama dengan yang lain. Jadi kayak, udahlah, aku mungkin butuh kenal sama orang baru gitu ya. Selain daripada itu, orang ini tuh sedang dalam periode dia mengalami banyak sekali perjalanan hidup. Jadi dia sekarang mengalami begitu banyak ya perjalanan hidup yang sedang dia jalani. Artinya dia masih sedang berproses ya. Banyak hal yang sedang berproses sama hidupnya dia ya.
Ada hal yang lagi mungkin yang tadi Sora udah bilang, dia mencari networking baru, dia mencari teman-teman baru yang mungkin bisa bantu dia. Dia juga sedang dalam periode mencoba hal-hal baru. Ada juga yang mungkin sedang traveling atau sedang travel untuk urusan pekerjaan dan pribadi. Orang ini punya banyak dendam, teman-teman. Punya banyak kemarahan. Ya. Dia tuh kayak mungkin kan tadi Sora bilang, mungkin dia merasa sakit hati sama situasi dia, sama keadaannya dia. Dia tuh kayak pingin membuktikan kalau dia itu mampu, dia itu bisa, teman-teman. Ya, apalagi ada yang dikhianatin, jadi dia kayak oke, aku harus tunjukin bahwa aku lebih bisa berhasil, aku lebih bisa mampu, aku bisa lebih sukses. Emosi dia sangat banyak, ambisi dia sangat banyak, menggebu-gebu. Ada kemarahan di sana karena mungkin nggak dianggap, ya. Walaupun di satu sisi lain, teman-teman, dia itu sebenarnya pingin pulang. Artinya apa? Dia itu kayak ada satu sisi dia itu kangen sama kamu, pingin banget merasakan kenyamanan sama kamu, ya. Tapi di satu sisi emosi dan ambisi dia yang terlalu kuat itu membuat dia tertunda atau tidak mau melangkah ke arah kamu, karena dia merasa situasi dia juga belum bisa jadi orang gitu, ya. Dia merasa dia sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus menjalani situasi yang sekarang, ya. Karena sudah terlanjur dia merasa ini perjalanan hidup aku, ini perjalanan proses aku terpaksa menjalankan ini semua karena memang ini harus aku beresin. Jadi dia tuh ngerasa dia tuh dipaksa sama situasi, sama keadaan, teman-teman. Ada juga energi depresi, energi putus asa. Ada energi dia ngerasa kayaknya apa yang aku kerjakan atau apa yang aku jalani, kenapa sangat-sangat terasa seperti sesuatu yang sia-sia. Jadi di sini ada energi pesimisme, teman-teman, ya, yang dia rasain. Karena segala sesuatu tuh emosinya sangat-sangat berbentuk yang tidak ini ya, negatif gitu ya. Dia merasa segala sesuatu tuh sia-sia, apa yang udah dia kerjakan, apa yang udah dilalui. Oke. Dia merasa rindu untuk didukung, rindu untuk disupport, ya. Sementara mungkin ya orang-orang yang dia anggap bisa diandelin, orang-orang yang bisa dianggap sama ini mungkin support dia tidak mendapatkan itu. Dia rindu mendapatkan support, teman-teman, ya. Dan sekarang emosi dia itu penuh dengan kehampaan, hampa, nggak ada ekspresi, hatinya penuh dengan ketidaktenangan. Itu yang terjadi, teman-teman. Jadi dia itu seperti ada yang beberapa ya rasa-rasanya hampir kayak zombie gitu ya. Maksudnya nggak ada ekspresi, nggak ada hal yang ditunjukin sama dia. Orang ini kehilangan rasa percaya diri, ya. Itu juga yang membuat dia mungkin tidak bergerak ke arah kamu, ya. Nggak mau ngomong, nggak mau bicara banyak karena dia merasa dia tuh nggak percaya diri. Dia merasa dengan kondisi dia sekarang, dia malu ngadepin kamu dengan keadaan dia yang kayak sekarang, yang lagi ancur-ancuran, ya. Dan dia ngerasa ruang gerakku juga nggak banyak. Sebenarnya dari awal kamu sudah harusnya menyadari ya, kalau situasi orang ini tuh memang banyak yang bermasalah, ya. Dan di sini dia dalam situasi merasa dia menyesali kenapa dia mengabaikan segala bentuk apa ya namanya kalau yang Sora bilang di sini. Dia sebenarnya mungkin sudah tahu kalau akan ada hal-hal yang kurang baik terjadi sama hidupnya dia gitu, tapi dia seperti abai. Di sini dia merasakan perasaan kesepian dan kesendirian. Itu yang sangat dia rasain. Rasa kesepian dan rasa kesendirian yang teramat dalam. Yang sesungguhnya dia rasain sama kamu, perasaan sayang atau cintanya. Teman-teman, dia itu mengabaikan. Ya, dia mengabaikan suara hatinya sendiri karena sebenarnya begitu banyak ada rasa di dalam hatinya dia ke kamu. Begitu banyak hal-hal yang kamu omongin itu juga masih membekas dan terulang-ulang di dalam dirinya dia, teman-teman. Ya, tapi dia abain. Ya. Dan dia tahu kamu mungkin banyak marah sama dia, kecewa, kenapa sih gak mau dengerin gitu loh. Kenapa sih abai. Dia tahu perasaan dia sama kamu masih sangat kuat, apalagi selama ini kamu sudah sangat gigih untuk berjuang untuk dia, dan kamu salah satu sumber ketenangan dan kedamaian yang dia rasakan.
ya. Ada ketenangan, ada kedamaian yang dia rasakan dari kamu sebenarnya, teman-teman. Ya. Hanya itu dia merasa bahwa sekarang fokusnya dia itu mau kerja keras, teman-teman. Jadi kalau kamu tanya apa maunya dia itu pengen bisa tenang gitu loh, ya. Dan sekarang kalau situasi dia seperti ini, dia nggak tenang, emosi dia nggak bagus, yang ada malah kalau kembali malah menyulut semakin kemarahan, ya. Dan dia memilih untuk berfokus kerja keras, teman-teman, ya. Karena dia merasa dia butuh tenang. Salah satunya dia bisa tenang dan damai kalau kondisi dia udah stabil. Nah kan, dia pengen punya power supaya dihormatin, ya, supaya bisa ngatur, supaya bisa ini dan itu. Jadi dia memilih untuk berfokus bekerja keras, teman-teman. Hasrat dia sama kamu itu nggak akan hilang. Hasrat dia sama kamu masih ada secara kuat dan nyata. Tapi ya, kamu salah satu orang yang dia yakin bahwa kamu membawa hal baik sama hidupnya dia, termasuk keberuntungan, ya. Hasrat dia sama kamu masih sangat kuat, teman-teman, kalau kamu tanya perasaan. Hanya dia tuh kecewa sama dirinya sendiri, dan dia tidak ingin semakin mengecewakan kamu lebih jauh dengan situasi dan keadaannya dia. Sehingga dia merasa lebih bijaksana, lebih tepat kalau dia sekarang fokus sama kerjaannya dia. Gitu loh. Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, biarkan dia berjuang dulu dengan apa yang mau dia perjuangin, ya. Ada yang sedang dia perjuangin, teman-teman, ya. Ini mungkin memang hanya akan menjadi, mungkin sekarang ada seperti suatu akhir, ada suatu mentok, ya teman-teman. Tapi kamu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi untuk sekarang, ya, memang harus ada akhir yang, apa ya, dalam tanda kutip ya, memang harus diikhlaskan. Ya. Kenapa? Kalau dipaksain sekarang pun malah hanya menimbulkan banyak keributan, banyak pertengkaran, yang mana hanya akan menimbulkan rasa sakit. Ya. Kedepannya kalian masih mungkin nggak sama-sama, ada the star, ada harapan, ya. Tapi ya teman-teman, bintang itu kan letaknya jauh, artinya ini masih ada proses jauh ke depan yang harus dilalui, ya. Oke. Wow, aku merinding. Sejauh apapun dia pergi, perpisahan yang ada mungkin saja bukan untuk selamanya, karena di sini ada ikatan secara soulmate atau ikatan secara Two of Cups, ya. Jadi persatuan, soulmate, twin flame, apapun itu kamu menyebutnya. Tapi untuk sekarang, teman-teman, ya, memang kamu harus mengikhlaskan dia untuk pergi. Yang bisa kamu lakukan adalah membangun diri kamu jadi lebih baik. Support sama keluarga kamu. Ya, lakukan hal-hal yang terbaik untuk diri kamu dan yang kamu tahu bisa membantu dan menyupport masa depannya dia. Berkomunikasilah sama pendamping kamu. Kamu akan dikasih seperti arahan. Apalagi beberapa dari kalian juga sudah mungkin mendapatkan arahan, ya teman-teman, ya. Artinya sekarang memang ada beberapa dari kalian yang harus memendam dulu. Ya, ini adalah belajar untuk yang namanya memendam hasrat dan tidak memaksakan karena situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan. Intinya gitu. Sora tidak akan bilang berapa lama, tapi di sini ada stars. Bintang itu meskipun kelipnya cuma kecil, ada harapan. Hati yang akan kembali akan selalu kembali lagi, ya. Tapi intinya di sini ada yang masih harus diproses. Ya. Kamu pasti akan tahu nanti pada waktunya, ya. Hasrat pun akan memanggil kembali, ya. Tapi demi bijaknya, kamu tetap harus jalan melanjutkan hidup, dia pun harus jalan melanjutkan hidup. Jalan jodoh yang memang semestinya kita nggak pernah tahu kapan semesta akan mereveal, ya. Setelah perjalanan dia mungkin ada suatu perbaikan, situasi dia lebih positif, baru dia akan memikirkan yang namanya pasangan kamu dan sebagainya. Intinya gitu, ya. Sora tim pembaca apa adanya. Ini yang Sora buka, oke? Jangan lupa teman-teman yang ingin beli cincin kupu-kupu, ya, untuk membawa energi cahaya atau terang, ya, ini yang Sora udah program. Ini bisa dibesar kecilin, bisa dibuka, ya. Jadi adjustable. Lalu ada gelang juga di sini, ya, gelang
kupu-kupu. Yang mana gelang ini sudah Sora isi dengan energi untuk menarik energi cinta kasih, ya, melepaskan energi trauma negatif, dan ada kalung ya yang berfungsi untuk menarik pembebasan dari trauma-trauma berulang dengan kekecewaan yang sama ya, tiap kali percintaan begitu terus sakitnya gitu ya. Ini Sora, semuanya batu rose quartz yang sudah diprogram oleh Sora sendiri. Ya, tapi ini bukan jimatan, bukan jimat lah, susuk lah, apa segala macam. Jadi tidak ada tantangan yang namanya harus dipakai di tangan kiri kah, tangan kanan kah, jari mana kah. Ini tuh bebas mau dipakai mana aja. Ini cuman Sora tuh pakai di sini karena Sora suka aja taruh di sini gitu. Makanya kadang-kadang kan Sora juga suka tuker taruhnya di sini gitu. Kan sama aja sebenarnya, ya. Silahkan untuk pemesanan di Instagram Sora @sora_tarot. Itu juga bisa buat beli alat pembacaan, bisa juga untuk beli beli alat pembacaan, bisa beli kartu, bisa kalau yang mau belajar juga bisa. Tapi teman-teman mohon bantuannya hanya menghubungi kalau kamu sudah serius untuk membeli ya. Dan tolong jangan hit and run, abis nanya baik-baik, dijawab abis itu kabur ya. Kan nggak enak ya, maksudnya kamu datang nanya sama orang tuh baik-baik kan nggak apa-apa juga gitu loh. Kalau emang nggak mau nggak jadi nggak apa-apa, tapi bersopan santun lah, jangan tiba-tiba ngilang gitu ya. Sama kamu ngetok rumah orang tiba-tiba habis dijawab kita tinggal ke dalam gitu ya, mau kasih air minum pas balik lagi orangnya udah hilang. Ya, di sini ada Capricorn, ada Taurus, ada ya Capricorn lagi, Leo, Cancer, Virgo, dan Aries. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini untuk alfabet. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Untuk alfabetnya F, S, V, Z, M, I, C, A, E, N, L, A, H, J, K. Coba kita ambil dikit lagi, dan P serta N. Dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa main juga ke Miss Hana Sora. Bye-bye.